Kurang serius, khawatir kita teruji dalam perjalanan. Padahal semua dosa-dosanya diampuni. Ada doa sebelum masuk Ramadan supaya umur kita disampaikan itu yang pertama. Kemudian dimaksimalkan dalam beribadah. Kemudian yang ketiga supaya diterima oleh Allah. Kalau yang pertama alhamdulillah sudah selesai kita ambah umur kita sampai sekarang ini. Kemudian tinggal yang kedua yang ketiga harus kita pertahankan betul-betul. Pertahankan betul-betul. Sampai mohon pertolongan Allah SWT akhir Ramadan kita masih ada umur. Karena sangat luar biasa. Harus serius, para ikhwan harus serius menghadapi. Luar biasa. Masya Allah. Sekali lagi kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita dalam ibadah di bulan Ramadan ini. Sampai atas izin Allah pula sampai di akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan, judul yang saya terima dari Lajnah sekilas perkembangan jamaah muslimin atau tepatnya jamaah muslim atau Hizbullah. Kalau dikatakan sekilas barangkali ya singkat-singkat saja ya. Tapi sudah tentu secara pokok, secara garis besar sampai apa yang kepada yang dimaksud. Kalau dikatakan perkembangan jamaah itu perkembangan dimulai sejak ditetapnya kembali tahun 1307 Hijrah atau 1953 yang imam pertamanya Syekh Wa'il Al-Fatah. Kemudian Haji Muhyiddin Hamidi, berikutnya yang imam sekarang, Imam Yasyallah Mansur. Tapi barangkali para ikhwan, sebelum berbicara tentang perkembangan jamaah, saya sedikit ingin menyampaikan tentang Hizbullah. Tentang Hizbullah, ini penting sekali. Di situ disebutkan dalam hadis sewaktu Hudzaifah ibnu Yaman dalam hadis yang panjang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fama ta'muruni in adarokani dzalik?" Apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah setelah dalam keadaan ini? Rasul menjawab, "Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Tetaplah kalian, itu pesan Rasul. Pesan Rasul. Karena Rasul Maha Tahu Allah yang beritahu. Tetaplah kalian dalam jamaah muslimin wa imamahum. Nah, di sini tidak disebutkan Hizbullah. Nah, barangkali ini yang ingin saya sampaikan ya. Artinya apa? Tetaplah kamu dalam jamaah muslimin dan imam mereka. Kemudian pertanyaan kita, kenapa ada Hizbullahnya? Kenapa ada tambahan dalam kurung Hizbullah? Artinya satu kelompok yang berpihak kepada Allah. Nah, ini ada sejarahnya yang sedikit ingin saya sampaikan. Para ikhwan,
muslimin muslimat. Setelah dimusyawarahkan berkali-kali oleh Bapak Wai Al-Fatah, waktu itu belum imam, dan beberapa ulama, diantaranya Kiai Muhammad Maksum Al-Jogjawi, kemudian Kiai Haji Munawar Khalil, yang kita tahu beliau sebagai penyusun kitab kelengkapan tarikh Rasulullah SAW. Kemudian disepakati bahwa wajib adanya kepemimpinan bagi dunia Islam. Maka pada hari Jumat tanggal 8 Rabiul Awal 1372 bertepatan dengan 23 Januari 1953. Jadi pembaatan itu yang dihadiri beberapa orang tahun 53. Di kediaman Bapak Wai Al-Fatah. Di situ diadakan suatu pembeatan oleh beberapa orang muslim kepada Bapak Wai Al-Fatah. Itu pada waktu itu belum diketemukan dalil talzamu jamaatal muslimin atas kesepakatan, atas petunjuk Allah yang luar biasa. Belum diketemukan, tapi Allah berikan, mungkin ini sangat luar biasa, menurut saya luar biasa, dengan dasar-dasar surah Al-Maidah surat 5 ayat 56 atau 54, 55, 6, yang 56-nya ada kata-kata disebutkan Hizbullah. Kemudian surat Mujadalah ayat 22. Makanya disebutkan pada waktu itu setelah dibeat namanya jamaah, bukan jamaah tapi nama Hizbullah. Gerakan Islam Hizbullah yang berbentuk jamaah, kurang lebih seperti itu. Kemudian para ikhwan sekalian, kenapa sekarang ada jamaah muslimin dalam kurung Hizbullah, itulah masalahnya. Di baiat Imam Al-Fatah tahun 53, 56 mengenai sidang ahlul hal wa aqdi, kemudian tahun 59 adakan lagi sidang atau musyawarah sidang ahlul wal aqdi yang kedua tahun 59. Pada saat itulah ditemukan atau didapat hadis talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Jadi pada saat itulah mulai dikenal jamaah muslimin dalam kurung Hizbullah. Jadi Hizbullah tidak di, memang banyak ujiannya, diantaranya dari Jambi. Bahkan Ikhwan, beliau bahkan wali imam Jawa Barat namanya Yusuf Rahmat, beliau tidak setuju, maka beliau datang sebelum ta'aruf sudah kelapa namanya. Beliau datang menyampaikan, Imam, ini nama Hizbullah itu bid'ah, maka jangan pakai. Nah, Imam berikan penjelasan, tapi berkali-kali belum bisa paham juga beliau. Akhirnya kata
Kenapa beliau tuh dipanggil? Karena dalam kop surat yang beliau pakai waktu itu ditulis Jamaah Muslimin wilayah Jawa Barat. Itu seperti itu. Wilayah Jawa Barat. Dinasihati tapi tetap saja bersikokoh itu adalah bid'ah. Kemudian pada ta'aruf Jamaah Muslimun Hizbullah yang dihadiri oleh ulama juama seluruh Indonesia di Sunda Kelapa waktu itu. Datang lagi setelah selesai ta'aruf Ustadz Yusuf Rahmat dengan Ustadz Abu Bakar Makarim namanya. Menyampaikan juga di Tanjung Priok di perguruan Teguh Usman Hamidi, perguruan tinggi Islam. Beliau tetap menyampaikan juga tentang ini. Akhirnya Imam Al-Fatah memutuskan untuk masalah kata-kata Hizbullah inilah saya menyerahkan leher saya, kira-kira begitu. Ya. Jadi itulah para ikhwan tentang sedikit kenapa ada dalam kurung. Jangan lupa ya, bukan Jamaah Muslimin Hizbullah, tapi Jamaah Muslimin dalam kurung Hizbullah, atau kalau Imam sering mengatakan Hizbullah dan seterusnya. Kemudian para ikhwan sekalian, kita lanjutkan dengan judul, kembali kepada judul, yaitu perkembangan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Itu pertama oleh Imam Al-Fatah, kemudian Imam Haji Muhyiddin Hamidi, dan terakhir imam kita yang sekarang, Imam Syarif Mansur. Kita insya Allah sama paham ya, insya Allah. Tentang Imam Al-Fatah, sejak ada pembeatan, semua tidak diadakan musyawarah, dakwah terus-terusan, utuh menyampaikan bahwa tidak bisa muslim itu harus ada pimpinan di dunia ini. Kalau tidak, apa akibat? Artinya tetap saja. Alhamdulillah kurang lebih buat barangkali ya, taksiran aja nih. Pada waktu Imam Al-Fatah tahun 5 sampai 76 itu kurang lebih ada 1.500-an. Itu pun tidak secara aktif semua. Itu yang saya tahu, hanya beberapa, mungkin kurang lebih 500-an lah yang aktif. Jadi jamaah imamah ini beliau dakwakan seluruh jiwa raganya bukan hanya di Indonesia tapi ke negeri-negeri Islam, termasuk di dalamnya ke Saudi Arabia. Disampaikan ke saudara dakwahnya waktu itu Raja Faisal. Beliau menurut berita ceritanya disidangkan apa yang dilakukan Imam Al-Fatah di Dewan Kerajaan. Kesimpulannya beliau mengakui bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Syekh Imam Al-Fatah adalah benar adanya. Cuman beliau mendoakan saja karena kami terikat oleh kerajaan. Begitu. Kemudian pada tahun 74 mengadakan ta'aruf secara nasional. Ta'aruf Jamaah Muslimin atau Hizbullah antar juama dan ulama seluruh Indonesia. Itu sebagai usaha beliau. Kemudian beliau juga sangat serius dan intens peduli dengan nasib muslimin, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruhnya. Di antaranya Aljazair,
ada beberapa peristiwa tentang muslimun dianiaya, beliau secara serius menangani itu. Di Aljazair, Prancis, kemudian di Filipina, di Moro, kemudian di Xinjiang, itu semua membuat statement. Kemudian pada waktu itu memang belum banyak wilayah. Pada waktu itu wilayah Jakarta Raya, wilayah Jawa Tengah, dan wilayah Lampung cuma ada 3. Ya. Itu kurang lebih secara sekilas apa yang didakwakan Imam Al-Fatah selama kurang 23 tahun. Kemudian beliau diangkat oleh Allah tahun 76 meninggal. Kemudian pelanjutnya Imam Muhyiddin Hamidi dari tahun 76 sampai berapa ya? 2014 ya, 2014. Berapa tahun tuh? 38 tahun. Saya kebetulan kalau dengan Al-Fatah 11 tahun, dengan Imam Hamidi lebih lama lagi. Berapa tahun ya? Sekalipun saya tidak, karena saya ada mulai tahun 80 sudah di Lampung. Sekalipun begitulah Imam Al-Fatah. Allah yarham. Semoga Allah menerima segala keterbatasannya, kemudian perjuangannya bisa sebagai amal soleh. Kemudian berikutnya, maaf saya agak pilek, batuk. Imam Muhyiddin Hamidi dari 76 sampai 2014, berapa ya? 38 tahun. Saya banyak mengikuti sebelum tahun 80. Beliau merasa sangat doib. Merasa bukan ulama, tapi diberi amanah Allah sebagai imam. Maaf, sebagai catatan, pernah beberapa kali, mungkin ada 2 beberapa kali, ingin menyerahkan kepada Dewan Imamah kekhilafan. Semua tidak ada yang setuju, dari Ustaz Sefin, Ustaz Sadaman, dan beberapa ustaz. Tetap kami menguatkan, kami serahkan jiwa kami. Kami akan mentaati sebisanya, kira-kira begitu. Tapi memang luar biasa. Selama 38 tahun, 38 tahun, cukup lama ya. Merasa doif dalam memimpin umat. Sebab bukan hanya umat di dalam jamaah, tetapi pikirannya seperti juga imam biasa. Pikirannya umat Islam yang ada di bumi Allah ini. Tapi luar biasa. Dengan merasa doib, fakir di hadapan Allah, justru disitulah Allah menolong. Kita tahu, belum lama sama sekali. Kalau dikatakan prestasi, Masya Allah beliau itu. Beliau dalam pembayatan, salah satu apa yang disampaikan, kami akan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh Imam Al-Fatah. Ternyata dalam perjalanan, subhanallah, yang beliau laksanakan bagaimana kita beribadah pas seperti sunnah Rasulullah SAW. Jadi di Lampung sini beberapa ustadz yang ada di Indonesia dikumpulkan oleh beliau. Bagaimana sholat yang baik, haji yang baik, bagaimana tarbiyah. Sementara tarbiyah itu sejak Al-Fatah juga sudah, artinya sudah diputuskan, kita harus tarbiyah sendiri. Maaf sedikit kembali kepada Imam Al-Fatah. Pada tahun 75, artinya setelah ta'aruf di Sunda Kelapa, Musyawarah Dewan Imamah, ada
dua keputusan yang saya anggap sangat penting. Yaitu putusan pertama, kita akan berusaha sekeras mungkin sampai kepada ketaatan para ikhwan seperti taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ketaatan para sahabat mentaati Allah dan Rasulnya. Itu satu. Yang kedua, adanya tarbiyah sendiri. Itu ya. Jadi ada dua fakta. Prestasi, kalau dikatakan prestasi dari Imam Muhyiddin Hamidi, di antaranya tadi tentang sholat, haji, bahkan luar biasa sekali. Sudah ratusan tahun, ya. Nah, ini catatan penting nih. Allah bimbing. Imam Hamidi nggak sampai 20 orang berangkat haji. Di antaranya Pak Bohri, Pak Ridwan, dan beberapa orang dari Jawa Tengah, Pak Haji Mas'ud Murawi dan seterusnya, Pak Ahmad dalamnya. Itu haji, imam bertanya mencari satu syekh yang paham tentang manasik haji. Akhirnya dijawab, nggak mungkin Bapak, kira-kira gitu jawabnya dari syekh. Sudah ratusan tahun tidak pernah dilaksanakan manasik sebagaimana Rasulullah SAW bermanasik haji. Sampai begitu. Kata imam, ini ceritanya kan, ya kami tuh ingin napak tilas apa yang dilaksanakan Rasul. Dijelaskan. Nah pada saat itulah mulai manasik persis apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Luar biasa. Nah ini catatan penting buat kita. Allah membimbing kita, membimbing jamaah. Itu salah prestasi Imam Hamidi. Kemudian ada Mina. Tahu nggak para ikhwan Mina? Selama ini kita dibohongin oleh orang-orang kufar tentang berita-berita bohong. Alhamdulillah dengan adanya Mina, ya, segala berita-berita itu valid, objektif. Alhamdulillah, itu Allah yang memilih. Kemudian Al-Aqsa, Palestina, Gaza, itu juga pada zaman Imam Hamidi. Dan seterusnya ada lagi SKBM ya, SKBM. Terus Anubuah ini nih, subhanallah. Padahal menurut ceritanya banyak sekali baik SKBM atau Anubuah para daun belum ada yang setuju. Tapi Imam dengan kekuatannya dia tetap alhamdulillah sampai sekarang kita nikmati. Itu kurang lebih Pak Rifan. Kemudian imam berikutnya pelanjut yaitu imam kita sekarang, Imam Yahya Mansur. Kita sudah tahu. Beliau orang yang sangat juhud, rendah hati. Bahkan kalau bicara di sini berini, imam ini bukan ahli tafsir, tapi pembawa tafsir. Apa namanya? Pembaca tafsir. Itu. Jadi alhamdulillah dari mulai Al-Fatah bar 3 wilayah Imam Hamidi mungkin ada 10. Imam yang sekarang subhanallah sudah di luar negeri. Sudah di Sudan, di Saudi Arabia, Filipina, Thailand, subhanallah. Itu artinya Allah semua yang membimbing kita. Maka jangan para ikhwan milih pun jangan mundur dari al-jamaah. Jamaah ala hak. Adanya atas kehendak Allah. Kita wajib mendakwahkan. Kita nggak perlu takut mendakwah karena ini hak. Kalau kita sudah berserah diri kepada mendakwahkan, nanti masalah beat bukan urusan kita. Ternyata hal-hal yang kita anggap mustahil semua terjadi sekarang. Subhanallah. Barangkali sampai di sini apa yang dapat saya sampaikan, barangkali ada kekurangannya, itu ada kehilafan dari saya. Kemudian kalau yang benar mari kita sama-sama perjuangkan karena jaminnya ada hak. Khilafah ala minhajin nubuwah adalah
sabda Rasulullah SAW yang dibenarkan oleh Allah SWT. Ala faminkum walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari DKM ada pengumuman, insya Allah besok pada salat subuh jamaah dan rombongan kita dari DKM bersama juga dengan Al-Fatah akan mengadakan yang kenal bagi para duafa, yaitu sebanyak 100 duafa dalam daftar yang sudah dimusyawarahkan dengan Amir Matras dan stafnya. Akan kita berikan santunan dari hasil pengawalan dana donasi, yaitu berupa 10 kg beras.